belajarnya jam berapa? Ya, sampai jam 9. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sudah mandi semuanya? Sudah. Siapa yang ada jalan? Ada yang sakit? Bapak, tadi Pak Ayunan balik kasih ke pasar. Ada Wilayah pada hadir harus. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasanya kita akan kebiasaan baca surah-surah Pendek. Siapa yang hafal lebih dari 5 surah? Ya, angkat tangan. Nah, pintar. Lebih dari 5 surah. Surah apa aja? Al-Kautsar, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Fatihah. Sekarang kita coba baca surah-surah pendek. Dimulai dari apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Anas apa enggak? Anas. Kemudian Al-Falaq apa? Al-Ikhlas apa lagi? Al-Kautsar. Al-Kautsar. An-Nas apa? Dijajah Al-As. Baik dulu. Ayo kita baca sama-sama sambil hafal. Mulai dari surah Al-Fatihah. Dah 1, 2, 3.
Hafal semuanya? Hafal. Kita 16 hafal. Sekarang kita ke al-falaq. Apa? Hafal. Ya, mulai 1, 2, 3. Sekarang ikhlas hafal semuanya. Ayo kita mulai. Sudah hafal 4 surat. Yang kelima, surah Al-Kausar. Al-Kautsar. Hafal enggak? Nah, udah kita mulai. Kita sudah 5 surah. Sekarang yang ke-6 surah An-Nasr. Apa? Nah, sekarang kita mulai. Nah, kita sudah 6 surah. Sekarang yang ke-7 apa? Wal asri innal insana lafil khusr. Apa enggak? Apa? Belum. Kalau surah Al-Fil apa? Surah apa tadi, Pak? Al-Fil. Ayo. Surah apa lagi yang apa? Selain dari yang 6. Al-Haq apa? Apa? Tabat yada abi lahabi wa tab. Apa tidak? Belum. Sekarang surah Al-Fil belum apa? Belum. Al-Kafirun? Qul ya ayyuhal kafirun. Apa enggak? Ada yang berapa? Ayo, siapa yang hafal? Siapa yang menghafal surah Al-Kafirun? Ayo, angkat tangan.
Alfil ada yang apa? Alfil, ayo siapa yang apa? Tangan. Ayo. Siapa yang hafal Kami surah masih Alfil? ikro, Pak Ai. Belum juz amma. Ya, itu surah-surah pendek itu termasuk dalam juz amma. Tapi hafal yang pendek-pendek aja dulu. Nih ya, kayak Alfil, Al-Kafirun, nah, Al-Lahad. Ini surah-surah pendek. Al-Ma'un. Nah, Alfil hafal. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada yang hafal? Ayo. Ulun semua membacanya tapi kan hafal. Pernah dengar lah? Nah, sekarang iringi Bapak. Kita baca surah Al-Fil ya. Kita sama-sama dari bismillah. Nah, Bapak bacakan dulu lah, kayak iring lah. Ayo, dengarkan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sudah garing. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Ayo. Tarmihim bihijaratin min sijil. Waja'alahum ka'asfin ma'kul. Waja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, nanti di rumah sambil dihafal ini surah Al-As sama Al-Fil. Dua itu aja dulu lah. Semuanya sudah hafal 6 surah, kita tambah 2 surah lagi ya di rumah supaya nah baik, biasakan apa setiap pagi pembiasaan surah-surah pendek. Nyaman karena bila sudah garal banyak surah yang hafal. Bila sembahyang itu harus baca surah loh. Nah, harus dihafal di rumah berjamaatan hafal. Ini sudah 6 yang hafal, kemudian ini tambah 2 surah. 1 surah gitu dulu dihafal supaya bertambah jadi. Nah, dengarkan. Sebelum setiap kali ada pembelajaran kita harus ada kesepakatan belajar. Nah, kemarin dengan ibunya ada tidak kesepakatan belajar. Nah, sekarang dengarkan. Kita harus punya kesepakatan belajar setiap hari sebelum belajar dimulai. Contoh, kesepakatan belajar. Ada yang tahu contohnya apa kesepakatan belajar? Ada surah. Nah, contoh, jika ingin ke toilet atau ke WC harus apa dulu? Nah, harus izin. Izin jika ingin ke WC. Apa
apa lagi? Belajar dengan sungguh-sungguh. Sebagai Terus apa lagi? Kalau di dalam kelas itu tidak boleh apa? Tidak boleh. Berbicara. Boleh berbicara. Sama sama bermain. Nah, saja tidur. Jangan bawain. Boleh berbicara. Rasakan jangan tidur. Pak, ajak Nah, jangan. jangan repot. Kemudian mengerjakan tugas dengan harus mengerjakan tugas. Jika ada tugas harus Dikerjakan. Nah, ini kesepakatan kelas kita hari. Jika ingin ke WC harus izin dulu. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh. Boleh berbicara asal jangan tidur. Kemudian jika ada tugas harus harus dikerjakan. Ada kalau PR Stop dulu. 7. Nah, sekarang kita akan memasuki pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke belajar, ayo berdoa dulu, doa sebelum belajar. Apa tidak? Dah, baik. Ayo pimpin. Ketua kelas nah. Nah, pimpin doa belajar. Maju ke bawah. Doa belajar. Berdoa belajar apa? Ya, coba kan Bapak dengar dulu. Coba pimpin doanya. Doa. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang ini coba. Radi, ya apa? Wah, dengarkan. Radi tuding Coba ambil buku paketnya. Ada paketnya? Bagikan itu. Itu bahasa Indonesia, Pak. Iya, ambil bahasa Indonesia Bapak. Ini video. Ambil bahasa Indonesia. Kita hari ini pagi belajar bahasa Indonesia dulu. Bapak mau membawa. Paketnya ada. Ambil Bu. Buku bahasa Indonesia. Kada mau bawa. Bahasa Indonesia ambil. Ada membawa. Diratan video. Oke, soalnya ini. Ya, satu meja satu. Ibu, terima kasih. Apa? Kita mempelajari hari ini tentang kebersihan. Ya, kena olahraga dengan pendidikan.
16. Nah, Kan sudah Pak. Itu namanya tanda Pak. ya 116. Pak. Itu tanda. Sudah. Pak, 116 loh. Pak, Sudah dibuka halaman 116. Ada yang nggak dapat buku? Yang nggak dapat gabung dengan kawannya bertiga nggak apa-apa. Bertiga nggak apa-apa. Lah, maka sudah. Oh, tadi aku dorong dia. Tuh, senang kan? Nah, berdua situ. Nggak apa-apa, langsung mas aja. Habis ini kita praktek. Ya, sudah perhatikan halaman 116. Kalian lihat ini ada gambar apa? Sudah duduk. Di sini ada gambar apa? Ayo. Kurang bersih. Nah, Anak-anak bersih. gambar bersih. Membersihkan apa? Lingkungan. Membersihkan lingkungan. Orang. Judulnya apa itu? Nah, menjaga kebersihan lingkungan. Manfaat menjaga kebersihan lingkungan itu apa? Ayo, siapa yang tahu manfaatnya membersihkan lingkungan? Supaya apa? Supaya supaya bersih. Nyaman dilihat apa? Nah, pintar terhindar dari penyakit. Nah, bagus tidak kalau halaman itu bersih? Siapa yang suka menyapu di sekolahan? Angkat tangan. Siapa yang suka membersihkan sampah di rumah? Ayo. Nah, harus pintar-pintar, rajin-rajin membersihkan sampah di rumah ataupun di sekolah. Supaya apa? Supaya bersih. Nah, supaya bersih. Lihat ini bagusnya gambarnya. Nah, mereka membersihkan halaman. Sudah. Sekarang kita ke halaman, kita bersihkan halaman. Ayo. Bawa sapu dan bawa papan. Karena sambil sudah buat sampah dulu, buat sampah. Buang yuk.
di tempat sampah anak lain. Juga nanti disamping. Sapunya, sapunya. Ayo ambilin plastiknya sini semuanya. Nah, situ. Oh, ada sampahnya. Mana ada sampahnya mana? Ambil ada sampahnya. Masalah penentuan. Subrek. Kan sini. Ay. Sudah semuanya, sudah mau ke mana? Ada kayu bunga. Bapak, rumput cabut juga kah? Bisa. Sampahnya aja diambil. Nah, suami di sana. Bagian sana. Ayo sini kita ambil. Daun nggak usah, plastik aja. Dapat iwak. Plastik aja. Anak iwak. Ini anak mencuri bulu. Hei, aku bisa mencuci daun. Apaan? Pak, Juna apa ya? Mainan. Ayo ambil plastiknya. Ya, dapat kunjung. Wah. Aku balik. Baris empat. Sini. Bapak bisa? Bapak bisa? Ya, baris Di empat. sini nak. Kenapa sebelah tangan? Ikan di situ. Ini nak. Nah, siap. Siap. Gerak. Nah, siap, gerak. Kencang depan. Gerak. Kantong mundur. Jangan sampai kena bahu. Cocok. Gerak. Seret tempat. Gerak. Siap. Gerak. Sudah. Nah, dengarkan. Tadi kita melakukan kegiatan apa? Kegiatan apa nyaring? Bersih. Kita melakukan kegiatan bersih. Bagus di halaman kita. Sekarang kita lihat buku paketnya halaman 117. Perhatikan di dalam kolom itu ada kata tentang lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Coba sebutkan kata-kata
dari lingkungan sehat. Ayo. Siap bersih, jernih. Nah, terus yang tidak sehat. Pintar. Tahu tidak makna dari bersih itu apa? Ayo, ada yang bisa menyebutkan. Arti dari bersih apa? Pintar. Apa lagi? Arti dari bersih. Nyaman. Aman. Apa lagi? Pintar. Arti Segar. dari Nyaman dilihat. Iya, nyaman dilihat. Nah, sekarang arti dari sampah. Penyakit. Keruh. Bau. Sampah itu Bau. Pak, kotor. Nah, pintar. Artinya kalian sudah bisa membedakan mana lingkungan yang sehat, mana lingkungan yang Sedang sehat. kalau di rumah banyak sampah, itu lingkungan sehat atau tidak sehat? Tidak sehat. Pintar. Kalau di rumah kalian rapi, bersih, lingkungan sehat atau tidak? Sehat. Mana yang kalian mau? Lingkungan sehat atau tidak sehat? Pintar. Nah, sudah. Mungkin itu aja. Hari ini Bapak lah masuk di kelas kalian. Nanti dilanjutkan dengan mata pelajaran PJOK. Nah, selanjutnya belajar yang rajin-rajin apa? Yang belum bisa membaca, belajar sedikit-sedikit. Bapak pulang. Dah, Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop juga berat. Kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia selalu buat Bapak Ibu semuanya. Hari ini Ulun akan mensosialisasikan tentang budaya positif. Nah, kenapa budaya positif ini menyangkut dengan pembelajaran di sekolah Bapak Ibu. Nah, budaya positif ini ada di materinya, ada di pendidikan guru penggerak. Nah, jadi karena ulun CGP, ulun di CGP rekognisi angkatan 10, jadi wajib membuat aksi nyata. Nah, aksi nyatanya mensosialisasikan tentang budaya positif kepada Bapak Ibu, kemudian membuat keyakinan kelas. Hari ini ada beberapa materi, ada 5 materi Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Kita sambil interaktif dulu lah, kalau memang ada yang tanyakan silahkan. Waktu kita 60 menit. Nah, Bapak Ibu, perhatikan pertanyaan yang ada di layar. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, apakah Bu Hampi yang setuju? Dari pertama dulu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Iya. Ini orang masuk Pak. Iya sih, aja kita interaktif aja dulu. Kalau keseluruhan malah ini menurut ulun semuanya itu baik malah. Apalagi yang untuk poin kedua dan ketiga. Tapi Pak, poin pertama ini yang kadang kalau kami terapkan lagi sekarang
Karena kan hukuman yang kayak ibaratnya secara fisik itu kan Pak, misalnya kita menegur, ada kadang-kadang tuh apa kasar lah komandan kita tuh, nah anu mutul Pak ya anak-anaknya tuh, nah jadi dia itu Bang menggunakan nomor 2 dan nomor 3 nih Pak, kita sangat apa jarang tuh kita menerapkan bana tuh, nah asa hepa itu nah itu Pak. Nah nomor 1 tuh kamu mengingat kita bahari sampai wah ini ingat hukuman sama itu Pak, tapi wah ini kekanakan dihukum secara anu ini kurang berikit karena mengulang lagi itu aja Pak. Kalau setuju aja ini. Memang kalau hukuman sekarang itu kan seperti dilema begitu. Dilemanya apa? Kita menghukum anak, implikasinya mental anak lawan orang tua bisa ke sekolahan juga. Nah, gitu. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman. Nah, apakah bisa meningkatkan disiplin anak? Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan simak materinya sampai habis tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, Bapak Ibu pasti karena akan mengetahui apa yang namanya restitusi. Ya, itu materi baru di pendidikan guru penggerak. Ini sudah. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 6 materi: disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini adalah 6 materi yang ada pada budaya positif. Mungkin sebelumnya kan Bapak Ibu belum mengetahui apa materi yang ada di dalam ini. Ini semuanya ada pada pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu. Memang kalau menurut ini semuanya memang bagus kalau bisa diterapkan. Sekarang kita ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina. Di Kabelnya tanpa putus Kak. Lubangnya kan dalam bisa. Yang putus kan rokok yang di meja. Dan atas itunya. Iya itunya kayaknya. Pembagiannya boleh tutup. Nah itu pulut pakai lakban.
memperhatikan kehidupan maupun lo Jepang mah yang di pasang dulu tuh Ini bukan masternya. Sudah repeat. Kedua kira dipotong-potong ya. Nah Bapak Ibu, apakah makna disiplin tadi? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam sebuah budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubung kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah di sini Bapak Ibu ada perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, pada stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah istilahnya apa itu? Kita mencoba berusaha mengubah orang lain seperti apa yang kita kehendaki. Tapi pada teori kontrol sebenarnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Kemudian pada stimulus kontrol, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, apabila ada orang lain melakukan kesalahan, artinya kan kita kalau secara stimulus respon itu perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Pasti ada tujuannya. Kalau kita berpikir positif, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Bisakah kita mengontrol orang lain? Tidak bisa. Nah, pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Itu pada stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian pada model berpikir menang atau kalah. Ini sama. Di teori kontrol itu berpikir menang. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak bangsa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebenangan global dan bergotong royong dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan institusi. Nah, pada teori motivasi perilaku manusia, yang pertama itu ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian dari motivasi
eksternal juga. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Nah, ini Bapak Ibu teori motivasi pada perilaku manusia. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Makanya gaung Merdeka Belajar terus diagungkan dari kurikulum Merdeka, apalagi di pendidikan guru penggerak. Nah, ini apa itu restitusi? Bapak Ibu pernah tidak mendengar restitusi sebelumnya? Tahu tidak apa itu restitusi? Nah, restitusi beda, restitusi ya hampir mirip lah. Nah, restitusi ini sebenarnya bentuk hukuman, bukan hukuman lah. Restitusi ini bagaimana cara apabila anak itu melakukan kesalahan, bagaimana cara mengembalikan apa istilahnya sikon, supaya anak itu tidak terdampak pada mental. Kalau yang dulu-dulu kan kita kalau anak itu berbuat salah itu pasti hukuman. Nah, hukuman itu sebenarnya bisa melemahkan mental anak. Sebenarnya bagus kalau restitusi itu dijalankan. Tapi kalau di tempat kita apakah bisa gitu? Memang sebenarnya kalau restitusi dijalankan memang bagus buat anak gitu. Artinya tidak melemahkan mental anak sebenarnya. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, apabila anak itu melakukan kesalahan, artinya kan tidak serta-merta harus dipaniskan. Artinya tidak serta-merta kita harus mengatakan anak itu memang salah, tapi harus dikaji dulu apa penyebabnya melakukan kesalahan. Nah, ini berkaitan dengan keyakinan kelas sebenarnya Bapak Ibu. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan sebagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, kalau restitusi ini istilahnya Bapak Ibu kayak guru BK itu. Nah, kayak guru BK itu ibaratnya mencari akar permasalahan apabila siswa itu melakukan kesalahan. Jadi tidak serta-merta harus langsung memberi hukuman Bapak Ibu. Memang kan selama ini kalau memang kesalahan kita lancar langsung kita beri hukuman. Memang kalau diberi hukuman itu kan intinya memang memberikan supaya efek jera. Nah, tapi kan diberi hukuman ya tetap aja ada bisa jarakan. Memang itulah sudah. Nah, itu sulitnya. Memang kalau secara teori memang bagus, tapi kadang praktik lapangan yang sulit. Nah, Bapak Ibu, ini ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi. Kemudian memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah,
Restitusi ini apabila siswa itu melakukan kesalahan harus dicari dulu dasarnya, atas dasar apa melakukan kesalahan. Itu sebenarnya kalau menurut teori. Artinya kan tidak serta-merta anak itu salah langsung kita beri hukuman. Kita harus tahu atas dasar apa yang melakukan kesalahan. Nah, memang seharusnya seperti guru BK, karena guru BK kan ada, jadi guru serta-merta harus bisa menjadi guru bimbingan konseling. Apalagi yang RI sudah belajar loh tentang apa? Nah, GPK itu. Bagaimana cara menangani anak yang berkebutuhan khusus. Nah, artinya berkebutuhan khusus itu bukan hanya anak yang cacat mental, anak yang paling pintar pun itu sebenarnya berkebutuhan khusus. Nah, iya berbeda dari yang lain. Jadi kayak apa cara penanganannya? Nah, selama ini kan sebelum ada materi ABK, dikira anak berkebutuhan khusus itu yang cacat mental aja. Nah, sekalinya anak pintar kan soalnya berkebutuhan khusus ya. Iya. Nah, memang menarik juga materinya. Apalagi itu anak yang terlalu aktif. Nah, itu masalah juga sebenarnya. Terlalu pintar, masalah juga. Nah, kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Nah, jadi restitusi ini hanya mencari solusi atas dasar apa dari kesalahan. Jadi Bapak Ibu memang hukuman kalau sekarang itu memang hampir tidak diperbolehkan hukuman. Tapi kadanglah tetap aja kita ada hukuman karena apa? Buyak. Nah, ya sekali dipadahi kadang masih. Nah itu Bang. Mungkin siswa itu membutuhkan perhatian khusus. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini keyakinan kelas. Bisa dilihat mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini kan peraturan Bapak Ibu. Nah, kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Kemungkinan jawabannya adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Untuk mendorong motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini mungkin ada sebagian sudah dilakukan di sekolah, istilahnya itu dengan kesepakatan kelas. Pernah tidak melakukan? Nah, itu. Ya, keyakinan kelas ini memang perlu Bapak Ibu. Jadi tidak ada perlu lagi peraturan-peraturan yang terlalu apa istilahnya itu, yang bisa apalagi peraturan dengan kata-kata negatif. Dengan keyakinan kelas itu merubah peraturan yang dari kata-kata negatif itu harus dirubah menjadi yang positif. Misalkan dilarang, nah bagaimana cara mengubahnya? Artinya dilarang, contoh misalnya dilarang berlari di depan kelas. Kayak caranya mengubahnya kita ke kalimat positif. Nah, dilarangnya itu harus dirubah. Nah, kayak apa cara merubahnya? Ayo, kayak apa perhatian. Misalkan dilarang berlari di depan kelas atau koridor. Kayak apa merubahnya? Itu kan kalimat negatif. Dilarang. Bolehkah berjalan pada waktu saat pembelajaran berlangsung? Bukan bolehkah? Artinya itu pas. Itu kalimat perintah. Berjalanlah
Nah, pelan-pelan di depan kelas. Nah, itu kan kalimat positif. Nah, itu sebenarnya yang diinginkan. Dihilangkan Pak. Iya. Pas Ya. waktu belajar tetap berjalan. Nah, Anak-anak dia banyak pemahamannya. makanya Bapak Ibu, kalimat negatif-negatif itu harus dihilangkan sebenarnya kalau pada kesepakatan kelas. Gunakanlah kalimat-kalimat positif. Ya, jangan lagi. Artinya yang dilarang, pokoknya kalimat negatif itu harus dirubah. Nah, Boleh aja berlari-lari di kelas, habis itu berlari 105. Manis ini. itu kan makin makin negatif lagi itu. Anu Pak yang untuk kata-kata yang kayak gitu nah Pak. Pada intinya kan pada dilarang tadi. Ya Allah Pak, coba Iya. buatnya itu nah. Nah, itu kan termasuk peraturan sebenarnya. Nah, bagaimana kita mengubah pada keyakinan kelas itu dengan kalimat-kalimat positif? Kan kita nih berusaha so sweet benar kayak itu malah kalau Iya. gitu. Nah, Terus ini manis gitu nah. itu Bang, pendidikan guru penggeraknya. Isinya mah Kayak manis. Tapi karena dulu kayak di manis-manis itu. Ya, judulnya aja kan budaya positif. Kayak apa kita menanamkan budaya positif kepada. Kalau memang teori itu memang bagus itu. Kalau bisa dijalankan. Tapi kan kadang tidak sesuai dengan keadaan real di sekolah. Tapi Bapak Ibu, kita pegang mata. Nah, pegang mata. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, seperti tadi kan peraturan kita berkendara menggunakan helm. Nah, sebenarnya keyakinannya itu hanya untuk menjaga keselamatan. Iya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Nah, makanya Bapak Ibu, untuk pembentukan kesepakatan kelas itu harus dengan siswa, bukan dari gurunya. Harus kita ambil dari siswa, apa yang diinginkan siswa. Nah, itu mungkin sudah kalau bukan ya. Nah, ya. Kalau perlu keyakinan kesepakatan kelas itu selalu diingatkan tiap hari Bapak Ibu supaya ini ingat. Nah, memang muyak, tapi ini supaya karena muyak pasti ingat. Nah, apabila ini melakukan kesalahan, lalu ingatkan apa keyakinan kelas kita. Nah, itu sebenarnya kembali lagi ke restitusi apabila melakukan kesalahan. Namun akan bisa membaca lah ya, gila tuh urusannya. Nah, ini sebenarnya kepada pembentukan karakter Bapak Ibu. Budaya positif ini semuanya pada karakter. Ya. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau poster. Kemudian di mana semua anggota kelas bisa melihat curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas, prosedur pembentukan keyakinan sekolah, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Nah, ini yang tadi kita bahas. Kalimat negatif jangan berlari di kelas atau koridor. Nah,
Kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor. Nih, bagaimana caranya kita merubah kalimat-kalimat negatif. Jadi kesepakatan kelas yang ada kata negatifnya itu dihilangkan, rubah dengan positif. Nah, itu. Jangan buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempat. Nah, ya itu yang pas banget. Ini kadang bila di pada hijab tuh digawinya ya itu. Tapi baik berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi hibahnya tonton itu jalan aja. Pak sama aja Pak. Karena Bapak Ibu, kekanakan itu sebenarnya kada perlu yang bagus itu bukan sebagai yang duduk rapi, itu kada juga Bapak Ibu. Kada. Ada yang saya pada kamu. Sebenarnya kekanakan itu biar ini berjalanan, ini berpanderan, kan jadi masalah sebenarnya. Pada dimasukinnya pas Tinggi, tapi pas sudah boleh. Tenang Tapi aja, kalau- tinggi. Sehingga kada apa itu. Merdeka belajar. Kekanakan itu yang namanya merdeka belajar. Jadi kada ada lagi istilahnya murid yang duduk rapi itu sebenarnya pembelajaran yang bahari, itu bukan berpihak pada murid lagi sebenarnya. Nah, makanya ini kan yang namanya merdeka belajar, semuanya itu bebas tapi bukan sebebas-bebasnya. Artinya kan kekanakan ibaratnya anak berjalan, ini anak belajar di bawah, biarkan aja ya Pak. Artinya senyaman-nyamannya belajar. Ini anak berkawan bertiga, berempat kan masalah itu. Ini anak belajar di bawah, biarkan aja. Nah, ini yang dinamakan Bapak Ibu, kalau di pendidikan guru penggerak itu yang dinamakan berdiferensiasi. Nah, belajar sesuai dengan bakat minatnya, belajar dengan memperhatikan kebutuhan belajarnya. Nah, itu. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contoh yang tadi berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati atau nilai kebajikan hormat. Keyakinan inilah yang dimasukkan dalam daftar untuk disepakati. Kegiatan ini juga merupakan pendalaman pemahaman bentuk peraturan ke keyakinan sekolah. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Bila mana terlalu banyak, maka warga sekolah akan sulit mengingatnya. Nah, jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu tidak perlu banyak-banyak. Yang penting ini selalu ingat. Nah, kemudian setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas termasuk guru dan semua warga kuliah. Yang ketujuh, keyakinan sekolah misalnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk yang guru kelas, kesepakatan kelas itu bisa dibuat di karton, ditulis. Ibu Amah di TK pernah tidak? Sebelumnya pernah, apalagi TK. TK ini sudah merdeka belajar. Nah, TK mungkin memang yang hajarkan memang hanya gaungnya merdeka belajar. Kalau TK itu memang sudah merdeka belajar dari awal. Mereka bermain sambil belajar. Nah, itu. Nah, ini Bapak Ibu, gambaran lingkup budaya positif. Budaya positif itu kan lebih luas. Kalau untuk peraturan kelas itu hanya sedikit lingkupnya. Nah, Bapak Ibu, perhatikan dari kedua kesepakatan kelas ini, yang manakah yang merupakan keyakinan kelas? Nah, apakah A atau B? Asli kada melihat jadi satu baik. Mata Banyaknya jadi satu baik. Jadi satu yang berwarna jangan kira aja
Keyakinan kelas yang A itu kan ada TK Dharma Wanita Persatuan. Kesepakatan kelasnya datang tepat waktu, mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan yang terakhir tertib. Yang B, kesepakatan kelasnya kami guru dan murid yang saling menyayangi. B, kami murid yang semangat belajar. C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, mana menurut Bapak Ibu yang merupakan keyakinan kelas? Nah, ya yang A, Ibu. Nah, seperti ini kan simple kesepakatan kelasnya. Jadi tidak perlu banyak-banyak kesepakatan kelas sampai apalagi sampai selambaran sampai berpuluh-puluh. Cukup 3 sampai 5 aja. Yang penting anak-anak selalu ingat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, lihat di sini kan ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini keyakinan kelasnya, tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, untuk menghormati orang lain. Nah, Bapak Ibu, dari peraturan ini kayak caranya supaya berubah menjadi keyakinan kelas. Ini kan contoh dilarang mengganggu orang lain, itu kan kalimat negatif. Nah, boleh. Iya, yang penting kalimat positif tuh. Artinya dihilangkan lagi yang dilarang-dilarang itu Bapak Ibu. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini keyakinan kelas tentang menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, tentang keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, tentang kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, itu tentang menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian gunakan masker, keselamatan dan kesabaran. Jangan berlari di kelas, itu tentang keselamatan dan keamanan. Nah, ini adalah bentuk program kebajikan Bapak Ibu, apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, kemudian fokus pada proses. Ini yang dinamakan apresiasi Bapak Ibu tentang kebajikan. Bolehkah kita apresiasi dengan hadiah? Boleh. Oke, nanti kita lihat materinya. Iya. Nah, di sini Bapak Ibu contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini Bapak Ibu contoh-contoh apresiasi atau pengakuan kepada siswa. Artinya kan tidak ada salahnya juga kita ibarat selalu berterima kasih kepada murid. Nah, setiap kali murid melakukan sesuatu. Artinya apabila ada apresiasi itu kan ada semangat dari siswa, ada motivasi siswa gitu, untuk melakukan sesuatu. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita perhatikan dari tindakan guru ini, kita ketahui apakah ini hukuman atau konsekuensi. Nah, mungkin kita dulu hukuman itu kan istilahnya apa ya hukuman itu? Hukuman itu kan tindakan
yang diberikan atas suatu kesalahan. Kalau konsekuensi, Bapak Ibu tahu konsekuensi itu apa istilahnya? Konsekuensi, ya akibat dari suatu perbuatan. Nah sekarang yang pertama kita lihat, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Ayo, Amah. Konsekuensi, ya kan konsekuensi. Nah sekarang kita lihat. Nah ini hukuman. Hukuman ini kan kelihatan sudah mencatat 100 kali, anak-anak disuruh. Ini kan bukan hanya sekarang, dahulu memang rancak. Bahkan ulungnya rancak, dia menyuruh anak-anak mencatat bahkan sehalaman 2 halaman. Ya, memang pernah sering dilakukan dulu Bapak Ibu. Nah, karena apa? Karena kadang menggawi tugas PR, ada mengerjakan tugas, sehingga mencatat, mengulang apa? Saya tidak akan mengulanginya, bahkan sampai 1 halaman, 2 halaman. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Nah, kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, menggantikan. Ayo apa mah? Segera. Nah, ini adalah akibat dari suatu tindakan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi kan hukuman ya. Kita lihat, iya konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Belum 100 kali. Oh iya. Oh olahraga bujur. Karena ada kalimat di belakangnya hati-hati. Iya. Pijak utara. Pijak ini sebenarnya kalau melihat lari mengelilingi lapangan ini sebenarnya hukuman, tapi belakangnya sebenarnya pengajar juga. Nah, Bapak Ibu, ini adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu kan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu kan sesuatu harus terjadi, ini akibat dari suatu tindakan. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi itu kan membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu secara paksaan, konsekuensi itu stimulus tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, hukuman. Kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, konsekuensi. Hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kemudian konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini Bapak Ibu. Ada kelihatan nggak? Hah? Jadi satu, Pak? Memang tulisannya halus. Nah, perbedaannya Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Kalau hukuman itu Bapak Ibu itu adalah identitas gagal. Nah, jadi apa? Identitas suksesnya disiplin, harus ada konsekuensi dan restitusi. Nah, yang paling bagus itu restitusi Bapak Ibu. Kalau di hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, harus terjadi. Kalau konsekuensinya itu cuma sesuatu hal yang harus terjadi. Kemudian restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan. Nah, kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi itu korban mendapatkan ganti. Kemudian hukuman, murid atau anak akan tersakiti. Murid anak dibuat tidak nyaman, kemudian murid anak mendapatkan penguatan. Itu bedanya Bapak Ibu, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu sifatnya negatif. Nah, kalau konsekuensi itu kan netral. Nah, yang positif itu adalah restitusi Bapak Ibu. Nah, makanya segitiga restitusi itu memang selalu digaungkan di pendidikan guru penggerak Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ke pembelajaran keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jika kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, kira-kira apa akibatnya Bapak Ibu? Nah, ada kecewa, mungkin ada tindakan-tindakan yang kurang baik, ada tindakan-tindakan negatif Bapak Ibu. Nah, kita lihat, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang bernyanyi. Kebutuhan apa yang ada pada murid? Ayo dari 4-5 tadi. Kita ulang. Nah, rasa kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Sekarang kita lihat. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Menurut Bu Hafian apa? Kebutuhan apa yang ada pada murid? Iya. Nah, kita lihat. Nah, kesenangan. Iya. Iya. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, iya kan, bisa sudah. Yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ada puasa? Puasa. Ada penghasilan. Iya. Kemudian yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah aku ibu guru bikin ke teman-temanku di depan kelas. Ini kebebasan Bapak Ibu. Nah, sebenarnya bukan lebih dari satu itu sebenarnya. Ya, kayak yang pertama itu kan bukan hanya kesenangan, tapi kebebasan bisa juga. Nah, ini Bapak Ibu memang harus ada, setiap siswa itu harus ada kebutuhan dasar setiap orang, setiap manusia. Nah, jika setiap manusia itu
kebutuhannya tidak terpenuhi, maka hal-hal negatif yang terjadi Bapak Ibu. Nah sekarang kita ke 5 posisi kontrol. Nah di sini yang perlu Bapak Ibu ketahui, jika terjadi permasalahan pada siswa. Nah Bapak Ibu, kelihatan nggak? Kakinya Itu ada. Bapak Didi nggak Enggak. Asli. Sakit dulu mah kayak gitu. Di 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, yang pertama guru itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, identitas gagal itu ada 2, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kemudian identitas berhasil sukses itu teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, yang bagus itu Bapak Ibu posisi kontrolnya ada pada manajer. Contoh, di guru berbuat sebagai penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Kemudian membuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa meraba-raba dulu seperti apa kalau anak itu merasa membuat kesalahan, di manakah posisi kita. Dan sampai sekarang. Nah, Secara tidak sadar banyak salahnya. iya, memang semuanya, memang kalau dilihat memang semuanya pasti pada identitas gagal, semuanya pada penghukum dan pembuat merasa bersalah. Nah, kemudian yang identitas yang berhasil itu yang mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain itu pada teman atau pemantau. Lihat, guru berbuat itu membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalau pemantau itu menghitung dan mengukur, ya manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini kembali lagi ke segitiga restitusi. Nah, kalau posisinya manajer itu kemudian menanyakan, nah apa yang diyakini saat keyakinan kelas, apa yang bisa diperbuat untuk memperbaiki kesalahannya. Itu Bapak Ibu, guru berkata. Nah kemudian dampaknya identitas gagal itu kalau hukuman, pembuat orang merasa bersalah itu kemudian mengulangi kesalahan. Kalau penghukum, kalau membuat orang merasa bersalah itu siswanya merasa rendah diri. Kalau kita sebagai teman, siswa itu lemah, tidak mandiri, kemudian tergantung. Ya kan ada kadang kita mau kayak rasa berkawan sama siswa. Nah itu. Kemudian kalau pemantau itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah kalau manajer itu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu sebenarnya posisi kontrol yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Memang manajer itulah yang paling bagus. Bagaimana kalau jika ada siswa itu berbuat salah, bagaimana kita mengevaluasi dirinya, bagaimana cara kita memperbaiki dirinya. Nah, bahasanya ini pola yang ngomongin apa? iya. Yang guru berkata benar, yang ayolah lakukan dari ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Oh, mana pernah kadek? Ingat kadek kamu yang bantu sama bahasanya. Ya itu kan posisinya sebagai teman. Nah itu. Iya. Tapi itu masih bagus daripada sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Memang kalau penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, efeknya Bapak Ibu ke dampak psikis siswa, mental sebenarnya. Nah, coba kita perhatikan pernyataan berikut ini.
Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa yang mengatakan? Penghukum, pemantau, teman, atau manajer? Saya merasa membuat orang bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya membuat merasa bersalah, merasa bersalah, merasa bersalah, orang Merasa yang bersalah. Iya. Oh, dengan Jonah. pembuat orang Iya, buat orang merasa bersalah. buat Kamu tidak pernah benar melakukannya. penghukum apa? Iya, penghukum. Iya, iya. Ayolah, lakukan demi ibu. Teman, teman. Iya, ya teman-teman. Nah, sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman tahu. Ini pemantau. Kalau lihat di sini si pemantau. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sebagai manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Ayo, iya. Nah, ini padahal rancak Jepang. Iya, Bang. Sering dilakukan. Iya. Mintanya biar terbiasa lah. Iya. Padahal Padahal itu kan menyindir, sindiran, majas. Nah, Kamu kawan mau di sini. Ya, jujur aja. ulangan jadi jadwalnya ini bapak kan harus sekolah jadi Nah, Bapak Ibu, ini segitiga restitusi. Nah, ini intinya segitiga restitusi ini bagaimana cara memperbaiki ketika siswa bermasalah, Bapak Ibu. Inilah sebenarnya yang sudah digaungkan di pendidikan guru penggerak. Bagaimana caranya kita melakukan restitusi apabila siswa itu melakukan kesalahan. Jadi tidak ada lagi yang namanya kalau siswa melakukan kesalahan itu langsung punishment, hukuman. Nah, sebenarnya kalau memang melakukan hukuman langsung itu memang berdampak pada mental siswa. Tapi kalau segitiga restitusi ini bagaimana siswa yang melakukan kesalahan itu bisa memperbaiki dirinya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu segitiga restitusi. Ada kaitan kan? Segitiga restitusi itu yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, dan yang terakhir itu validasi kebutuhan. Kalau menstabilkan identitas itu, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya. Jadi Kemudian menanyakan keyakinan. Kalau kita nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, kembali lagi ke keyakinan kelas. Ini saling berkaitan, Bapak Ibu, sebenarnya. Nah, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kemudian validasi kebutuhannya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini Ibu Amah perlu ini sekitar 3 restitusi kepada Halidah. Nah, Apruden. Aida Saprudin. Halidah. Anak itu pintar. banyak. Anu bener ya, Berapa ada 15 tadi mah? Nah, proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama pada teori kontrol, yaitu langkah pertama tadi kan menstabilkan identitas. Nah, teori kontrol itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah.
Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, Bapak Ibu, di sini ada langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang-orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu, baik buat dirimu sendiri? Nah, ini Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan untuk menstabilkan identitas pada segitiga restitusi. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seseorang guru itu memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Nah, ini adalah contoh-contohnya Bapak Ibu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini kata-kata untuk validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan kelas atau keluarga. Nah ini apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah ini Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan tentang menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini berkaitan erat dengan keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah dari awal memvalidasi, menstabilkan identitas dulu, kemudian memvalidasi, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Ini yang Bapak Ibu yang sebenarnya yang dikehendaki dari pendidikan guru penggerak. Bagaimana kita menyikapi jika anak itu bermasalah. Jadi tidak ada lagi yang namanya hukuman. Memang bagus kalau di teori ya Bapak Ibu. Kalau memang dilaksanakan memang bagus Bapak Ibu. Mungkin nanti Bapak Ibu sambil dicoba-coba segitiga restitusi ini, apa dampaknya dalam anak?
apabila ia melakukan kesalahan. Jika melakukan kesalahan, jangan melakukan restitusi itu di tempat orang banyak, Bapak Ibu. Nah, itu bukan apa istilahnya? Bukan memberikan solusi pada masalah, malah menambah masalah itu. Nah, Bapak Ibu, sebaiknya melakukan segitiga restitusi ini pada ruang privat, artinya berdua. Nah, dipanggil sama aja kayak guru BK. Nah, itu istilahnya. Artinya jangan melakukan restitusi di tengah-tengah siswa yang banyak. Itu akan menambah masalah, bahkan menjadi pembulian, Bapak Ibu. Nah, apalagi menghukum di tengah orang banyak. Nah, itu malah jadi pembulian. Itu bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah, Bapak Ibu. Memang bagus, Bapak Ibu, segitiga restitusi ini kalau bisa dijalankan. Kayak apa mental siswa itu akan dikembalikan. Kalau di hukuman itu kan malah menambah beban mental siswa. Makanya ini akan mengulangi apa yang dilakukannya, karena kebutuhan dasarnya ibaratnya tidak terpenuhi. Nah ini Bapak Ibu, disiplin positif ini mind map ya, teori kontrol atau teori pilihan. Nah itu dari samping ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian ke makna disiplinnya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Nah makanya kan siswa itu melakukan kesalahan itu pasti ada tujuan. Nah dengan segitiga restitusi itu kita bisa memvalidasi atas dasar apa siswa itu melakukan kesalahan. Tanya dulu. Jadi ibarat siswa itu melakukan kesalahan itu jangan langsung diberi hukuman. Tanya dulu dasarnya. Karena apa dia melakukan kesalahan? Dan tanya lagi, ia ingin mau seperti apa? Nah nanti Bapak Ibu sambil dicoba segitiga restitusi ini, lihat dampaknya. Mana dampaknya mungkin bisa dibandingkan. Misalkan ada 2 pelanggaran, satu langsung beri hukuman. Nanti kena lakukan lagi restitusi. Mana bagusnya itu? Artinya kan ini secara teori memang bagus, tapi kita bisa lakukan di secara realnya gitu. Itu Pak, misalnya kan kayak kesalahan kita nih, ulun kan Pak, kita nih boleh kadang memberikan PR sebenar-benarnya ke murid. Nah, ini itu dulu. Ulun berikan PR Bapak, terus nih Pak kadang mengerjakan PR tuh. Jadi ulun tahu nih, yang kadang mau PR jujur angkat tangan dulu, angkat tangan. Yang mengerjakan di sekolah angkat tangan. Jadi kadang tahu nih, kadang dia mengerjakan PR, maka di grup sudah ibu chat misalnya teman tadi lah. Aja. Jadi turunlah anunya karena kerjakanlah kumpul hari anu. Nah itu tuh Pak sebuah apakah solusi kayak itu Pak? Atau karena urus setiap kali itu kan Pak? Karena belajar lagi Pak. Nah Pak dari poin awal tadi kan PR itu boleh atau tidak sebenarnya? Kalau PR itu memang boleh, tapi jangan terlalu banyak PR. Nah, ya kalau yang ibaratnya itu jangan terlalu banyak itu. Misalkan seminggu sekali itu masih ada apa-apa, asal jangan tiap hari. Seminggu sekali ya, kan setiap mapel Pak. Seminggu itu ada beberapa mapel. Iya. Kadang-kadang ada setiap habis pembahasan untuk mengulang lagi ada PR Pak, jadi itu. Artinya PR itu supaya jangan dirutinakan, Bapak Ibu. Atau kayaknya belum kan misalkan seminggu sekali PR, jangan juga. Misalkan setengah bulan sekali atau sebulan sekali. Kenapa apa itu Bapak? Memang PR itu kadang menjadi momok Bapak Ibu bagi siswa. Tapi kalau memang perlu PR itu kenapa Pak?
Sebenarnya kada ada yang salah. Memang kada ada juga yang kada membolehkan PR. PR itu memang perlu juga untuk tugas rumah, tapi jangan terlalu rutin. Iya. 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 Masuk dulu itu untuk mengingatkan dan kuitannya pun betapun kadang-kadang ada PR. Iya. Nah, yang di luar-luar Iya. yang pengalaman yang belum ketahui itu nah itu. Jadi lu betapun memang yang karena yang ini lebih luas-luasan karena ada sektor itu nah ya Pak. Iya memang kayak itu dulu bulan. Dulu itu kan memang PR itu kadang anak tiap hari. Nah jadi karena orang tua siswa ini kada tahu yang sekarang ini kayak apa. Jadi rasa bertanya kita harus PR. Memang sebenarnya memang kada diperbolehkan ibu memberi PR itu terlalu rutin. Karena apa? Mental anak itu terlalu banyak diberi beban tugas. Nah makanya jarang-jarang aja kan apa sebenarnya kada ada PR di berapa juga sebenarnya. Tapi kurang juga itu kan PR itu supaya ini bisa belajar di rumah. Nah kembali lagi kalau kita beri tugas PR, nah kayak apa solusi kita di posisi 5 kontrol tadi, kayak apa kita menanganinya? Apakah kita beri hukuman atau kita berikan restitusi? Nah itu. Makanya tadi kalau memang coba misalnya ada PR, ada yang tidak mengerjakan, coba restitusi. Tanyakan kenapa tidak mengerjakan PR. Nah, makanya itu Bapak Ibu sebelum di awal pembelajaran itu kesepakatan kelas itu harus dibuat. Nah, iya, misalkan mengerjakan PR tepat waktu, mengerjakan PR harus di rumah. Nah itu makanya Bapak Ibu kembali lagi ke keyakinan kelas. Jadi kalau ada keyakinan kelas kalau ini tidak akan mengerjakan PR, coba kita restitusi, panggil kenapa nak kadang mengerjakan PR, apa alasan dia. Nah itu hukuman dong. Nah ya sebenarnya gua kenapa Pak? Iya sapali itu tahu lah Bapak Ibu. Kenapa kamu yakan sebenarnya kamu yakan? Apalagi yang begal yang digawi anak-anak itu orangnya. Nah sapali kan. Nah nah itu Pak. Iya. Tawarkan belajar. Maksudnya tuh bilangnya belajar. Ayo kita belajar dulu. Nah itu. Sudah kita keluar aja sudah keluar. Makanya Bapak Ibu pembelajaran itu kadang Bapak Ibu lah kalau di dalam kelas itu kadangnya muyak juga. Kalau di dalam kelas itu muyak juga kadang halo. Ada apa? Bapak Ibu pembelajaran itu sebenarnya kadang hanya di dalam kelas, di luar kamu biar sambil berjalanan terima masalah. Ibaratnya maksudnya sambil berjalanan di luar, sambil berjalanan apa, sambil menggawi apa ini sambil mengeliling kampung kan Bapak Ibu. Iya, sesuaikan materi. Berapa apa Bapak Ibu. Kadang kan amun orang berpikir secara sekilas, kalau orang masyarakat melihat lah. Wah itu kenapa harus di luar-luar aja. Sebenarnya pembelajaran itu bukan hanya dalam kelas. Malah kan ibaratnya kalau belajar di luar kelas itu yang mengenal lingkungan sebenarnya. Nah belajar sambil mengenal lingkungan. Iya. Nah makanya kalau praktek tadi kebetulan pas membuka materi itu ada siswa menjaga kebersihan. Makanya langsung suruh ke lapangan ulun materi berada beri materi tadi itu aja langsung suruh beri lapangan. Nah dari situ kan artinya belajar langsung dengan alam, langsung mempraktekkan. Artinya kita jangan hanya textbook Bapak Ibu, textbook materi. Akan-akan itu sebenarnya yang perlunya itu memang langsung yang aktif. Ini kalau menulis
Kadang ada yang ada menulis, ada yang lambat, itu Bang. Apalagi ulangnya kelas 2 adalah yang ada ibunya ada haul menulis saja, menulis menjawab tugas. Nah itu Bang. Makanya ini pas dibawa keluar, bingung ya. Nah itu loh Bapak Ibu. Sebenarnya memang bagus Bapak Ibu pembelajaran itu kalau keluar kelas, artinya sambil mengenal lingkungan lah. Kadang Bapak Ibu sambil belajar di teras kan nggak jadi masalah itu. Buat pihak anak sambil menyuruhnya membaca sambil dudukkan di teras itu terjadi masalah itu. Bebas saja Bapak Ibu. Artinya Bu Ambian jangan berpatokan belajar hanya dalam kelas duduk rapi. Kata Bapak juga itu sebenarnya kurang, ibaratnya suasana setahunan haur dalam kelas saja belajar. Cobalah rubah sedikit-sedikit. Kata Bapak Ibu buat pihak anak belajar di halaman. Iya, enak belajar di depan, larinya di halaman. Biarnya gurunya mengetek kan Bapak Ibu belajar di bawah, misal di bawah pohon, ada apa itu? Asal dalam tapi kalau ada malah diawasi. Iya, asal jangan ditinggalkan aja Bapak Ibu. Yang salahnya itu siswa disuruh ke halaman, gurunya hilang. Nah itu baru yang tumbur. Nah itu yang salah. Selama dalam pengawasan pemantauan itu tidak masalah. Di luar, yang lain cuma keluar. Nah, karena di dalam situ gurunya ada. ya. Jadi Bapak Ibu biarkan ke kelas yang lain berapa, apa yang diajarkan aja ke Bapak. Yang penting buat biar tanggung jawab kelas biar masing-masing. Masalah yang lain keluaran tuh lagi masalah itu biarkan aja ke Bapak. Iya. Nah, orang belajar di kelas dia jimuk-jimukan, di karena kita di beranda yang bapaan, tadi bilangnya saudara masuk. Itu baik. Ya itu Bang, siswa yang harus mencari sambil cari perhatian. Nah, jadi yang poin yang sama tekanan ini. Iya. Orang kasih Iya. Iya. Memang kadang harus ada perhatian lebih sebenarnya. Nah, Untuk Amin tuh upaya nama nangisnya sambil nangis udah dua. Amin tuh kayak ujian itu kan itu. Nah tuh. Ujar boleh ajar agama ujar di bawah bulik. Jangan di bawah bulik, dia nih bisa. Tapi yang semalam kok udah tahu itu aja. Kopian nih, dia. nah itu makanya itu perlu direstitusi gitu kan. Nah, iya. Restitusi. Amin tuh kayak Iya. Makanya harus digali bujur-bujur. Nah, jadi terulang kayak dia nggak di sini, dia nggak itu kan sekolah aja. Pesantren bu, dia sekolah sudah dapat pesantren dulu. nah itu kan kembalinya ke situ sebenarnya. Biar anak-anak ke pesantren. Jadi kalau kada menjawab itu apa konsekuensinya? Itu. Pokoknya kita harus banyak. Jangan ibarat tuh coaching lah, kita menggali supaya dia sadar dengan dirinya sendiri. Gitu. Jadi Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu perhatikan hanya ada dua Ibu, kesepakatan keyakinan kelas dengan restitusi. Itulah Bapak Ibu nanti diusahakan untuk kedepannya belajar. Jika ada permasalahan sesuai itu, cobalah restitusi. Kita bandingkan dengan hukuman. Apa dampaknya itu? Nah, dampak hukuman dengan restitusi. Sebenarnya sudah payah restitusi ini rasanya apa? Ya pegawai aja. Iya. Rasanya di yang boomingnya kan hanya. Iya. Ulungin tahu restitusi kan pas selesai PGP ini jadi restitusi. Nah, iya. Iya. Coba segitiga restitusi kan ada langkah-langkahnya dari menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Nah, kayak pencari kita petakuan lawannya gitu. Artinya secara halus kita mencari solusi. Sebenarnya restitusi ini mencari solusi dari permasalahannya Bapak Ibu. Kalau yang hukum itu kan itu langsung ke tindakan. Coba kalau mau hukum itu memang secara jelas itu ke psikis anak, bahkan jadi pembulian. Kalau ini hukum langsung kan ini pasti akan jadi pembulian yang lain. Nah makanya restitusi itu Bapak Ibu harus panggil secara privat, kada boleh di tengah orang banyak.
Nah, jadi kayak kita menyelesaikan itu sama aja kayak guru BK Bapak Ibu. Kayak bicaranya, iya. Nah, artinya kan bagaimana guru kelas masing-masing kadang anak dihukumnya ada anak 7. Nah, iya. Malah yang anak suka apalagi suruh bersihkan WC, tapi ada juga yang takutan. Takut kan memang belum ada yang bisa salah atau apa. Iya. Ya tadi itu orang pas mengajarkan itu benar aja. Benar aja mengajarkan ya. Takut tadi dia itu. Iya. Suruh di bang nanya bawang tampang gitu. Suka ini katanya. Iya. Nah, artinya kan itu satu kebutuhan dasarnya anak-anak bebas berarti. Nah, Baca doa juga tulisan dari Mana baca doa? dan Bapak Ibu ini lebih dari 60 menit. Mungkin itu aja Bapak Ibu lah. Sosialisasi tentang budaya positif di SDM Raja, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melaksanakan bagaimana budaya positif ini dilakukan di setiap pembelajaran, terutama Bapak Ibu tentang kesepakatan kelas dan segitiga restitusi. Itu aja dulu Bapak Ibu. Kesepakatan kelas itu kalau bisa dilaksanakan di setiap awal pembelajaran, selalu diingatkan Bapak Ibu. Makanya kesepakatan belajar itu kadang perlu banyak-banyak, 5 aja gitu, tapi yang selalu ingat Bapak Ibu. Nah, jika melakukan kesalahan, nah kita kembalikan ke kesepakatan awal. Apa kesepakatan kelas kita? Nah itu. Artinya tidak ada lagi peraturan-peraturan yang terlalu mengikat, peraturan-peraturan yang negatif Bapak Ibu. Kemudian segitiga restitusi ini memang bagus kalau bisa dilaksanakan. Artinya Bapak Ibu, segitiga restitusi ini mengembalikan posisi anak itu tersemula. Artinya mental anak itu akan kembali kalau dengan restitusi. Ini akan menghargai dirinya sendiri. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu malah menambah beban mental. Yang paling menyedihkan itu Bapak Ibu, kalau hukuman itu kan bisa jadi pembulian. Pembulian bukan hanya jam kelas, bahkan bisa sampai ke masyarakat gitu. Nah, apalagi karena mendengar orang tuanya dihukum, anak disuruh bersih WC. Nah itu Pak, itu Pak yang paling berat. Itu kalau orang tuanya paham. Yang kadang ada orang tua yang ada paham. Nah itu. Nah, kadang orang tua itu kan tahunya anak itu pintar di sekolah. Karena tahunya anak kan bisa aja kayak gasing di sekolah. Nah, iya. Makanya wah ini Bapak Ibu, kita nih sudah zaman serba salah. Nah, karena tahu ya anak sembarangan nanya. Beda kan pendidikan zaman dahulu. Iya. Hukuman itu paling menakutkan. Nah, iya. Malah Bapak Ibu semakin banyak hukuman, malah siswa itu semakin hormat. Nah dahulu, wah ini ada lagi, artinya karakter itu Bapak Ibu semakin menipis. Nah karakter siswa itu, artinya kan, ya kan ada lagi sikap menghormati, menghargai guru itu hampir hilang. Makanya kadang guru itu kayak dianggap kawan. Nah, iya. Nah itu pengalihnya begini. Iya. Tapi Bapak Ibu itulah sudah, artinya pendidikan sudah sesuai zamannya. Artinya Bapak Ibu kita kan tahu juga menolak lagi karena ini sudah zamannya. Kenapa? Ini kan sudah zaman teknologi, jadi kan semua serba terbuka. Karakter itu kan karena melihat
banyak yang negatif. Jadi gitu Bang dah siswa ini beda kayak zaman dulu kan internet gak ada apa yang dilihat, TV aja gini bilang bebaya hitam putih ya. Nah tayangan kan hampir kan tapi ada yang negatif. Wah ini Bapak Ibu sudah banyak pengaruh negatif, makanya karakter itu hampir menipis. Ada yang akan jadi temperamental. Nah itu, iya itu Bang salah satu pengaruhnya Bapak Ibu. Banyak pengaruh negatif, makanya kayak caranya kita menyesuaikan dengan potret zaman sekarang Bapak Ibu pendidikan. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah berhadir pada hari ini di kegiatan sosialisasi budaya positif. Selanjutnya ulun akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.